Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan kajian Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Malam hari ini kita di majelis ke-21 akan membaca bab termasuk syirik. Kita beristiadah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Ini adalah termasuk bab yang beliau sebutkan sebagai bab-bab yang akan membatalkan tauhid, yang menggugurkan tauhidnya kita. Kata beliau, minasyirki, termasuk syirik, yaitu syirik kepada Allah. Al-isti'adatu bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Kita maklumi bersama, karena ini bukan kitab pertama yang kita pelajari. Bahkan di kitab Thalathatul Usul telah ditegaskan dalam pembahasan jenis-jenis ibadah. Termasuk ibadah adalah isti'adah, meminta perlindungan. Itu ditegaskan di buku yang kita pelajari sebelumnya. Isti'adah, meminta perlindungan, ini termasuk ibadah karena perintah dari Allah. Kita semua mungkin hafal dua surat terakhir di Quran. Surah Al-Falaq dan surat An-Nas. Surah paling terakhir An-Nas, Allah Subhanahu wa taala katakan, kul, perintahkan nabinya, katakan, wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Diperintahkan. Katakan, wahai Muhammad, saya berlindung dengan Robnya manusia, penguasanya manusia, dan sembahannya manusia. Jadi Nabi kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah, pencipta kita semua. Juga di surah Al-Falaq, Qul, sama perintahnya. Katakan, wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, saya berlindung dengan Robnya Al-Falaq. Ini di dua surat terakhir, semua kita sudah baca itu. Yang cukup menunjukkan bahwa al-isti'adah ini adalah ibadah. Belum lagi ditambah di surah-surah lain. Karena banyak ini perintah untuk beristiadah hanya kepada Allah. Ada di surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul, katakanlah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan. Katakanlah, Rabb, saya berlindung kepadamu dari hamazat, bisikan-bisikan setan. Ini juga ada di surat Ghafir. Fasta'id billah, innahu huwas sami'ul alim, innahu huwas sami'ul basir. Ini perintah langsung, terang. Fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sama juga di surat Fussilat,
Jadi banyak sekali ayat yang memerintahkan bahwa isti'adzah ini ibadah. Karena dia adalah perintah Allah. Surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Imma yanzaghannaka minasyaiton nazgun fasta'id billah. Innahu huwas samiul alim." Apabila setan mengganggumu dengan sebuah gangguan berupa bisikan atau apa saja dari gangguan setan, maka apa yang harus kita lakukan? Fasta'id billah, pakai fa. Kalau orang tahu bahasa Arab paham ini. Jika ada bisikan, gangguan, fasta'id, pakai fa. Fa itu dilakukan tanpa perantara. Jangan jeda. Dapat bisikan, isti'adzah. Itu perintahnya. Ada gangguan setan, jangan istirsal. Jangan dibiarkan. Jangan dinikmati itu bisikannya. Iya. Jangan dilayani. Sebagian orang kalau ada bisikan setan, dia layani. Bahkan dia makin ragu lagi. Bahkan dia bisa ragu dalam ibadahnya karena setan. Kita diperintahkan langsung tanpa dipikirkan lagi yang lain. Fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul alim, karena dia Allah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui keadaan kita. Ayat-ayat ini tadi menunjukkan kepada kita bahwa satu, isti'adzah itu ibadah. Kedua, dia kewajibannya hanya kepada Allah. Kan ini perintah. Dan kita pahami bersama, asal dalam perintah adalah wajib. Wajib kita beristi'adzah kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kepada kuburan, batu, pohon, laut, sungai. Tidak boleh. Apalagi setan. Apalagi setan. Karena setan, nanti beliau akan sebutkan, kalau kita meminta perlindungan kepadanya, itu tidaklah menambah kecuali rasa takut. Siapa yang berlindung pada setan, pasti yang ada rasa takut. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah, yang ada adalah ketenangan. Adalah ketenangan. Di bab ini, beliau sebutkan dua dalil. Satu ayat, satu hadits. Walaupun sebenarnya dalil sangat banyak. Makanya sengaja saya sebutkan di awal. Bahwa beristi'adzah, minta perlindungan ini banyak dalilnya di Quran. Makanya saya sebutkan dulu tadi. Supaya kita pahami bahwa ini isti'adzah adalah merupakan perintah Allah, ibadah kepada Allah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Beliau sebutkan karena ini masalah jelas, sebutkan hanya satu ayat, satu hadits. Kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Ini di surah Al-Jin. Dan sungguh bahwasannya karena dulu ada rijalun minal ins, para laki-laki dari kalangan manusia, ya'udun, meminta perlindungan, berlindung, birijalim minal jin, dengan rijal, laki-laki dari kalangan laki-laki, laki-laki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqa. Maka mereka, yaitu jin itu, hanya menambah rasa takut kepada mereka. Kan jin sebenarnya, ketika seorang mendekatkan diri kepadanya, maka dia hanya bisa berjanji. Tidak bisa memastikan. Tidak bisa menjamin orang yang berlindung kepadanya. Tidak bisa sama sekali. Tidak ada sama sekali di tangannya jaminan. Dia sendiri sudah ungkapkan di Quran bahwa
Dia jin hanya memberikan kepada kita jika kita berlindung padanya. Iya, angan-angan saja. Hanya angan-angan saja dan janji kosong. Kita boleh baca ayat dalam surat An-Nisa. Iya. Di surah An-Nisa di ayat 120. Allah sebutkan kerjaannya setan supaya kita semua ini sadar. Iya. Di ayat 119 Allah memang sudah katakan, wa may yattakhidhis syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ini di sebelumnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai wali, sebagai pelindungnya. Naudzubillah. Hati-hati, ini peringatan. Siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, sebagai pelindungnya dari selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah menderita kerugian dengan kerugian yang nyata. Kalau ada orang pergi ke setan, minta perlindungan, minta apa saja, maka pastikan dia merugi. Dia merugi. Orang yang seperti itu rugi dunia, rugi akhirat. Allah yang mengatakan begitu. Kenapa? Bacalah lanjutannya. Ayat 120. Surah An-Nisa. Allah katakan, ya'iduhum. Itu ternyata setan. Ya'iduhum. Hanya memberikan janji kepada mereka. Wa yumannihim. Dan memberikan angan-angan kosong. Jadi orang itu kalau berlindung pada setan, yang ada adalah angan-angan kosong yang setan masukkan di pikirannya. Kalau kamu ini ke sini, kamu akan begini. Kamu akan begini. Pokoknya dijanjikan. Diangan-angankan dia dengan angan-angan kosong. Allah katakan, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Padahal setan itu tidaklah menjanjikan kepada mereka selain tipu daya belaka. Jadi setan itu berjanji memang. Memberikan angan-angan memang. Tapi hanya tipu daya. Hanya tipu daya. Tidak ada sama sekali yang bisa dia tunaikan. Kalau ada orang ke setan dan dia dapat, dia pergi ke pohon yang ada penghuninya setan, laut atau sungai, atau apa saja tempat yang dikeramatkan. Kalau kita melihat, mereka dapat, maka pastikan itu kebetulan bertepatan dengan takdir yang sudah ditentukan untuknya sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Itu kebetulan sebagai ujian untuk orang lain dan ujian untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Iya. Ini yang harus kita perhatikan karena setan sekali lagi di sini surah An-Nisa ini sangat jelas, hanya memberikan apa? Angan-angan. Memberikan angan-angan. Dan hanya memberikan janji. Iya, hanya memberikan janji saja. Tidak ada apapun yang bisa dia lakukan selain janji. Makanya di sini surah Al-Jin ini ayat 6. Allah katakan, wa annahu kana rijalun minal ins. Dulu ada laki-laki dari kalangan manusia. Ya'uduna birijalin minal jin. Berlindung dengan laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqo. Maka jin itu hanya menambah mereka rasa takut. Iya. Hanya menambah rasa takut.
Ini menunjukkan bahwa tidak ada ketenangan. Beda kalau yang berlindung pada Allah. Hanya sekedar mengingat Allah, hati kita akan tenang. Kita sudah pahami bersama firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati tenang. Hati kita tenang. Gimana tidak tenang? Yang menjaminnya Allah, penciptanya jin, penciptanya manusia, dan penciptanya segala keburukan. Makanya beliau sebutkan ini sebagai contoh dalil berupa hadis. Kata beliau, wa an Khawlah bintu Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhalla min manzilihi dzalik. Kata beliau dari Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim. Perempuan ini Masya Allah termasuk perempuan yang awal-awal masuk Islam. Ini istrinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Mad'un, bukan Utsman bin Affan. Utsman ibn Mad'un, teman dekatnya Nabi juga. Nabi anggap sebagai saudara. Waktu Utsman bin Mad'un meninggal, Nabi kasih tanda kuburannya, supaya dia bilang, saya bisa kenal ini kuburan saudaraku. Karena ini juga Khawlah juga dekat dengan istrinya Nabi, Khadijah. Khadijah radhiyallahu taala anha. Waktu Khadijah meninggal, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya sudah tidak baik-baik saja di rumah. Karena tidak bisa juga keluar berdakwah di Mekah. Waktu meninggal Khadijah tahun 10. Inilah perempuan yang datang ke Nabi. Yang mengatakan, Rasulullah, saya lihat ini kehidupan kamu sudah agak berantakan. Ya Nabi bilang, ya gimana, pemilik rumah sudah meninggal. Dialah yang memberikan Nabi semangat dan menawarkan Nabi untuk menikah lagi. Ini Khawlah. Bahkan dialah yang menguruskan pernikahan Nabi setelah. Dialah ini yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mau nggak kamu menikah lagi? Yang mana Nabi tentunya belum memikirkan itu waktu itu. Karena beliau sedih meninggal Abu Thalib di tahun yang sama. Dan meninggal istrinya di 3 hari. Jadi Abu Thalib dulu meninggal. 3 hari kemudian meninggal istrinya. Ini Khadijah. Jadi Nabi bersedih karena meninggal Abu Thalib karena tidak masuk Islam. Nabi sedih sekali. Kemudian meninggal lagi seorang muslimah yang pertama dari kalangan perempuan dewasa. Istrinya. Iya. Jadi Nabi bersedih, inilah perempuan datang, Rasulullah, kamu mau nggak menikah? Kalau kamu mau, saya akan menguruskan untukmu. Ada janda, ada gadis. Kamu mau yang mana? Saya siap mengurus. Maka Nabi bertanya kepadanya, kita cerita dulu sedikit ini ya. Tidak apa-apa ini. Karena cuma 2 hadis juga. 2 dalil. Jadi Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa gadisnya? Siapa jandanya? Dan siapa gadis yang kamu maksud? Maka Khawlah bilang, adapun jandanya, Saudah bintu Zam'ah. Dia sudah beriman kepadamu dalam keadaan di rumahnya semua masih kafir. Bapaknya kafir, kakaknya kafir, saudaranya.
Dia sudah beriman kepadamu dan mengikutimu. Kalau gadisnya, kata Khawla, ya putri dari sahabat dekatmu, Abu Bakar, Aisyah. Waktu itu masih berusia 6 tahun. Maka kata Nabi kepadanya, coba kamu ke Saudah. Sebutkan saya kepadanya. Maka dialah jadi pengutusnya Nabi. Dari sinilah kita pahami bahwa untuk mendekati seorang yang mau dinikahi, pakai pengurus. Tidak boleh langsung sendiri kita WA, kita telepon. Biar janda. Kita kadang langsung bermudahan ya, janda langsung. Adakah? Begitu. Tidak. Fitnah itu, tidak boleh. Iya. Nabi saja pakai pengurus. Kita bilang sekarang, macam lah. Nabi pakai pengurus. Jadi beliau utuslah Khawla. Dia utus Khawla. Sampai ke sana, langsung ketemu Khawla dan ketemu dengan Saudah. Ini istri pertamanya Nabi setelah meninggalnya Khadijah. Dan Nabi hidup bersamanya lama. Tidak juga diduakan sampai nanti Aisyah bisa hidup bersama. Karena juga Nabi menikah Aisyah tapi tidak bersama. Cuman akad saja. Karena masih umur 6 tahun. Masih umur 6 tahun. Jadi waktu dia ke sana, diutus oleh Nabi ke Khawla, ke Saudah. Langsung ketemu Saudah, ada berita gembira untuk. Dia bilang, apa itu? Muhammad, Rasulullah melamarmu. Dia bilang, berita sangat bagus. Sangat menggembirakan. Tapi tanya dulu itu bapakku. Bayangkan Pak, ini namanya sunnah. Tidak bisa itu bilang, suruh mi datang. Janda ji. Tidak. Tetap tayo pakai wali. Sebagian orang kadang, gampang maki itu kah? Janda jaki, ayo mi langsung. Digas. Tidak begitu orang. Tanya dulu bapaknya. Karena tidak ada nikah tanpa wali. Walaupun padahal ini kafir ini. Bapaknya masih kafir. Masih kafir bapaknya. Dia bilang coba tanya bapak. Yang menunjukkan baiknya ini perempuan. Dia tidak langsung bilang. Padahal Rasulullah boleh menikah dengan hibah. Rasulullah. Kekhususan beliau boleh seorang perempuan datang kepada Rasulullah menawarkan dirinya. Dan kalau Rasul terima jadi istri. Itu kekhususan Nabi. Tapi ini namanya pencontohan syariat. Yang kita harus contoh seperti itu. Iya. Jadi kalau Saudah bilang coba ke bapakku. Maka Khawla ke bapaknya Saudah. Sampai ke bapaknya dia salam dengan salam jahiliyah. Dia bilang ada yang mau melamar Saudah. Siapa? Muhammad. Belum tidak bilang Rasulullah karena kafir. Muhammad. Tapi namanya jodoh. Pelamar yang bagus. Langsung dia bilang begitu. Suruh dia datang ke rumah. Nah baru Nabi datang. Menikahlah. Iya, terjadilah pernikahan itu. Ini orang, ini perempuan. Inilah perempuan yang berjasa di masa susahnya Nabi. Khawla bintu Hakim. Ini orang. Dia berkata di sini, kita kembali ke pembahasan. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Man nazala manzilan. Siapa yang singgah, turun di sebuah tempat. Faqala, kemudian dia berkata, A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini semua harus kita baca ini. Harus kita hafal. Karena inilah perlindungan kita. Siapa yang turun sebuah tempat, kemudian dia membaca, A'udzu bikalimatillahi tammat. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua yang dia cipta. Dari kejahatan semua yang dia cipta. Siapa yang baca ini? Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya
sampai dia pergi meninggalkan tempat itu. Jadi kalau kita misalnya ke sini, saat turun di kendaraan tadi kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammat. Apapun yang ada di tempat ini, ain, hasad, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Iya. Demikian pula kita kemanapun, ke pasar, ke warkop, kan kita tidak tahu. Bahaya itu ada di mana-mana. Mata yang hasad ada di mana-mana. Jin juga ada di mana-mana. Siapa yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan semua yang dia cipta, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya hingga dia pergi dari tempat itu. Ini ya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pertama doanya. Kedua menunjukkan bahwa kita harus berlindung kepada Allah. Kalau mau berlindung, tidak boleh kita berlindung kepada penghuni tempat itu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berlindung kepada penghuni tempat itu. Banyak orang kadang mau menanam, menyumbang dulu kepada tempat. Panen, menyumbang lagi, dibilang sedekah bumi. Sedekah bumi, tapi pergi kasih ke pohon. Itu bukan sedekah bumi. Itu kalau sedekah bumi, kasih miskin. Ya kan? Ada kita aturannya. Kita sudah dikeluarkan dari kebiasaan jahiliyah ke kebiasaan yang islami. Yaitu kata Allah, ya, terkait dengan kita yang sebagai petani, waktu haqqoha yauma hasadi. Tunaikan zakatnya hari panennya. Zakat kasih ke orang miskin, bukan kasih ke pantai, kasih ke laut, kasih ke pohon. Wajar pohonnya tumbang seperti kejadian baru-baru. Menimpa orang karena pohon tidak bisa melindungi. Harusnya adalah kata Allah, kasih keluar zakatnya saat hari panen. Kalau diterangkan oleh Nabi, kalau dia pengairan gratis, 1/10. Kalau pengairannya pakai biaya, 1/20. Diatur zakatnya. Artinya kalau kita dapat 1 ton, ya 100 kilo dikeluarkan. 100 kilogram. Iya. Sebagai zakatnya dibagi ke miskin. Itu aturannya. Itu adalah aturannya. Kalau kita sawahnya pakai biaya, maka 1/20, setengah dari tadi. Kalau 1 ton misalnya, panennya dari pengairan biaya yang dibiayai, maka 50 kilo saja. Setengah dari yang tak ada hujan. Itu diatur, dikasih miskin. Bukan sedekah bumi kita pergi kasih pohon. Bukan. Itu syirik. Itu namanya meminta perlindungan kepada penghuni tempat itu atas nama sedekah. Itu diharamkan. Itu tidak dibolehkan. Iya, tidak dibolehkan. Harus kita beristiadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita beristiadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, siapapun itu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan hadits ini, ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadits ini 2 saja. Bayanu annal isti'adata ibadah. Hadits ini terdapat penjelasan bahwa meminta perlindungan itu ibadah. Itu ibadah. Yang kedua, annal isti'adatal masyru'ata hiya makanat billahi au bi asma'illahi wa sifatihi. Isti'adah, meminta perlindungan yang disyariatkan adalah apa yang dilakukan dengan Allah, atau dengan nama-nama Allah, atau dengan sifat-sifat Allah. Tidak apa-apa kita bilang, ya Allah, wah yang maha merahmati, lindungi saya. Yang maha mendengar, lindungi saya. Yang maha melihat, lindungi saya. Dengan nama dan sifatnya. Dengan nama dan
sifatnya seperti ini hadits bi kalimatillahi tamat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ini adalah yang beliau sampaikan di bab ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan karena memang hanya beliau sebutkan satu ayat dan satu hadis. Berikutnya lagi adalah bab baru, yaitu al-istighatsah, terkait dengan ya meminta pertolongan di waktu genting, di waktu susah. Ini kita ambil lagi nanti insyaallah. Alhamdulillah. Kalau belum masuk waktu, kita boleh masuk langsung ditanya jawab. Boleh tanya langsung? Sini ada kertas. Apa hukum demo? Haram. Demo maksudnya mengkritik pemerintah ya, bukan demo masa-masa. Kan juga orang ajarkan masa-masa juga demo itu. Yang ini maksudnya demo yang turun ke jalan, memprotes keputusan pemerintah maksudnya. Diharamkan dalam syariat Islam. Itu masuk dalam kategori al-khuruj, memberontak. Itu masuk dalam kategori memberontak. Tidak dibolehkan bagi kita sebagai muslim untuk demo. Karena kita wajib dengar dan taat kepada pemerintah. Kita wajib dengar dan taat kepada pemerintah. Bagaimana hukumnya laki-laki menasihati seorang perempuan secara langsung di media sosial, padahal perempuan itu memiliki suami dan laki-laki ini juga sudah punya istri. Alasan laki-laki ini katanya hanya ingin menasihatinya dan sering upload foto di sosmednya. Laki-laki ini juga sering mengirim pesan ke teman perempuannya dengan alasan ingin menanyakan kabar. Bahaya ini. Bahaya ini. Iya, enggak. Itu enggak dibuka. Itu tidak dibuka. Kalau memang ingin menasihati orang, yang ada suaminya, ya suaminya saja. Dikasih tahu. Suaminya saja kasih tahu. Ya, enggak perlu kita langsung menasihatinya. Ada yang wajib menjaganya. Suaminya. Di Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Diri dan keluarga. Wa andir ashiratakal al-akrabin. Beri peringatan keluarga dekatmu. Ini isyarat, keluargamu saja dulu. Kalau ada keluarganya orang salah, sampaikan kepada yang berhak menasehatinya, yaitu suaminya. Suaminya. Yang berhak menasehatinya adalah suaminya sebagai pemimpinnya. Ketika kita langsung begini, berarti kita memposisikan diri kita sebagai pemimpin itu perempuan. Jadi kita siapa? Ini kan masalah kita. Sebagian orang tidak mengenal kadar dirinya. Padahal Allah sangat merahmati kita kalau kita tahu kadar diri kita. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati seorang yang selalu tahu kadar dirinya. Saya ini di posisi apa? Harus kita tahu selalu itu. Iya. Jangan sampai kita lupa posisi kita di mana. Ini bahaya. Kalau kita lupa posisi kita bahaya. Iya. Kita sudah keluar dari rahmat Allah. Enggak, kita harus tahu saya ini siapa. Kalau memang kita suka saudara supaya dia seperti kita misalnya, maka kita WA saudara dengan baik. Saudara jangan istrinya. Iya. Bicarakan dengan baik, bahkan jangan WA. Kadang WA disalahpahami kalau baca. Kalau orang sekarang kadang baca WA itu sesuai suasana hati. Iya. Ketemu saja. Kalau ketemu, saya lihat istri sering begini di media sosial.
Sampaikan saja. Iya, sampaikan saja kepada saudaranya. Kalau memang kita suka pada saudara kita itu. Kecuali kita suka pada istrinya, ini yang masalah. Iya kan? Ini yang masalah. Iya. Tidak boleh itu dibuka. Apalagi ini yang lanjutan tadi, sering juga ya katanya kirim pesan ke teman perempuan dengan alasan hanya ingin menanyakan kabar. Wah, peduli sekali kita ya. Iya. Istri tak sering kita tanyakan kabarnya. Jangan sampai dia WA kita cuma bilang, weh singa lagi WA. Kita cuma melihat sebelah mata. Tapi kalau teman tak boleh peduli sekali. Jam 3 malam sudah WA ya. Sudah ke sholat subuh, sholat tahajud. Istri tadi samping. Kita tidak WA. Kita tidak bangunkan. Wah, jangan. Itu adalah setan. Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, "Fala taqrabuz zina." Jangan mendekati zina. Allah tidak bilang jangan zina. Jangan mendekati. Maksudnya jangan lakukan wasilah ke zina. Jangan melakukan wasilah. Hal-hal yang mengantar ke zina. Hal-hal yang mengantar ke zina. Jangan. Iya, wallahualam. Apa Ustaz? Apakah ada salat sunnah awabin yang dilaksanakan setelah maghrib yang dikerjakan 6 rakaat? Kalau ini tidak. Tidak ada. Salat sunnah awabin ada di hadits Bukhari Muslim. Maksudnya salat sunnah duha. Karena Nabi katakan salatul awabin hina ya yarmudul fisal. Salatnya al-awabin adalah ketika onta-onta itu sudah bangun dari tempat tidurnya, yaitu ketika matahari sudah panas. Di situ. Itu salatul awabin. Yang dimaksud adalah salat duha. Adapun yang 6 rakaat setelah maghrib tidak ada. Di maghrib tidak ada yang sahih kecuali 2 rakaat antara adzan dan iqamat dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu saja yang sahih. Yang lain itu tidak. Tidak ada yang sahih terkait dengan maghrib. Wallahualam. Apa hukumnya membuka aplikasi Shopee di masjid, kemudian memasukkan suatu barang ke keranjang, tapi kita belum memesannya? Apakah hal ini terlarang? Tidak. Kalau hanya sekedar melihat, ya, kemudian masukkan ke keranjang, belum. Itu kan belum transaksi jual beli. Walaupun ini kita tidak lakukan di masjid lebih bagus. Karena masjid itu seperti kata Nabi, itu dibangun li dzikrillahi wa iqamatis shalah. Masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, mendirikan salat. Iya, zikir kepada Allah, mendirikan salat, membaca Quran. Itu dikatakan oleh Nabi kepada orang yang kencing di masjid. Orang yang kencing di masjid. Nabi menasihatinya, masjid tidak untuk seperti itu. Masjid tidak untuk seperti itu. Artinya dari sini isyarat bahwa masjid itu ya tempat kita ibadah. Bukan untuk melakukan transaksi jual beli atau hal-hal yang terkait dengan dunia. Kecuali dunianya itu terkait dengan agama. Terkait dengan agama. Itu boleh dibicarakan di masjid. Wallahualam. Semasa waktu? Sudah ada? Belum? Ada pertanyaan lagi? Karena sudah tidak ada ini. Silakan Pak. Wah, agak keras ini kalau Bapak ya. Saya harus siap-siap ya. Ya. Wah, berat itu Pak. Iya, enggak tahu saya itu Pak. Iya Pak. Jadi pertanyaan kita apa tadi?
Wallahu alam. Dia. Kita wakilkan urusan tak kepada dia atau tidak? Ini belum tentu, Pak. Iya, kalau yang memilih. Seperti saya kan tidak memilih. Jadi saya tidak pernah wakilkan. Beda, Pak. Kalau presiden, ya apapun yang terjadi, kalau dia naik sebagai pemimpin, wajib kita taat. Bapak Presiden, Pak. Bagaimanapun naiknya, apakah ditunjuk oleh orang sebelumnya, atau lewat musyawarah, kemudian ditunjuk oleh ahli, atau dia berhasil kudeta misalnya, anggaplah. Dia naik sebagai pemimpin, wajib kita taat. Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Tinggal Bapak saja, apakah Bapak wakilkan ke dia atau tidak. Pokoknya itu dari Bapak saja. Bapak wakilkan urusan tak pada dia atau tidak? Nah, kalau saya kan tidak, Pak. Karena kita paling aman kalau tidak memilih. Kita ini hidupnya enak. Iya, hidupnya enak. Tidak ada penyesalan. Orang memilih, menyesal. Saya sudah. Kita ini paling nikmat hidup. Yang ada ya kita taat. Yang naik kita taat. Tanpa ada penyesalan setelahnya. Makanya tidak ada sama sekali demo-demo. Kan kita tidak pernah menyesal. Orang kita tidak pernah berbuat janji. Kita tidak pernah buat janji sama dia. Masa kita mau pergi sakit hati? Ayo besok pergi ke jalan. Kita sudah dilanggar. Mana ada kita janji sama? Kan begitu kita. Makanya kita paling enak tidur di rumah. Begitu, Pak. Masuk waktu ya? Dengan pertanyaan tadi ya? Bapak takut gitu. Iya. Baik, Pak. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Ini tepat waktu kita hari ini ya. Karena babnya pendek. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.